Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa aman dan nyaman saat dekat dengan orang tertentu? Ternyata rasa aman itu nggak muncul begitu aja loh, tapi ada peran penting dari hubungan pertama kita dengan pengasuh di masa kecil. Inilah yang dijelaskan dalam attachment theory atau teori keterikatan dari John Bowlby. Teori ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan emosional antara anak dan pengasuh dalam membentuk cara kita menghadapi stres, menjalin hubungan, bahkan membangun kepercayaan. Nah, di video ini kita bakal bahas inti dari teori ini, termasuk peran Mary Ainsworth dan eksperimen Strength Situation. Yuk simak video ini bareng kita, Kamila Saida Fadli dan Husnul Mailinda Priyana. Oke, jadi topik apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama ada John Bowlby. Siapa sih John Bowlby itu? Lalu yang kedua ada teori konsep dasar attachment. Dan yang ketiga ada apa macam-macam attachment. Dan yang keempat ada fase-fase attachment. Dan yang terakhir ada dampak attachment bagi tumbuh kembang anak. Siapakah John Bowlby itu? John Bowlby adalah seorang psikoanalisis asal Inggris yang dikenal sebagai tokoh utama di balik teori attachment atau kelekatan. Awalnya, dia tertarik sama perkembangan anak, terutama soal dampak kehilangan orang tua atau perpisahan di usia dini. Pengalaman kerjanya di rumah sakit dan panti asuhan bikin dia sadar betapa pentingnya hubungan antara anak dan pengasuh. Dari situ, dia mulai mengembangkan teori kelekatan di tahun 1950-an. Menurut Bowlby, ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuh itu muncul secara alami sebagai bentuk perlindungan. Ikatan ini nggak cuma penting buat keamanan fisik anak, tapi juga buat perkembangan emosi anak dan hubungan sosialnya di masa depan. Oke, selanjutnya ada teori konsep dasar attachment. Attachment adalah ikatan emosional antara anak dan pengasuh yang bikin anak merasa aman. Kata Bowlby, ini merupakan bagian dari sistem biologis kita. Lewat eksperimen Strange Situation, Mary Ainsworth menemukan bahwa pola attachment anak tergantung pada seberapa responsif pengasuhnya. Pola ini nantinya berpengaruh ke cara anak menghadapi stres dan menjalin hubungan saat dewasa. Selanjutnya ada macam-macam attachment. Yang pertama ada attachment aman. Anak dengan attachment aman merasa tenang mengeksplorasi karena percaya pengasuh akan hadir saat dibutuhkan. Pola ini terbentuk dari respon pengasuh dan yang konsisten dan sensitif. Dalam strong situation, anak menunjukkan kecemasan saat ditinggal, tapi mudah tenang saat pengasuh kembali. Yang kedua ada attachment cemas. Anak dengan attachment cemas sering merasa tidak aman dan terus-menerus mencari perhatian dari pengasuh, bahkan saat pengasuhnya hadir. Pola ini muncul karena respon pengasuh yang tidak konsisten. Dalam strong situation, anak dengan attachment cemas sulit tenang meski pengasuh sudah kembali, menunjukkan kecemasan yang intens. Yang ketiga ada attachment menghindar. Anak dengan attachment menghindar tampak mandiri dan tidak menunjukkan banyak emosi saat berpisah dengan pengasuh. Mereka cenderung menghindari kedekatan emosional karena terbiasa dengan respon pengasuh yang kurang mendukung. Dalam strong situation, mereka jarang bereaksi saat pengasuh kembali dan lebih fokus pada lingkungan daripada mencari ketenangan. Yang terakhir ada attachment ambivalent. Anak dengan attachment ambivalent menunjukkan ketergantungan tinggi namun juga kebingungan terhadap pengasuh. Mereka merasa tidak yakin akan konsistensi pengasuh, sehingga bersifat ambivalen antara mencari dan menolak kenyamanan. Dalam strong situation, mereka bisa memeluk pengasuh erat, tapi juga bisa menolak kenyamanan secara bersamaan. Selanjutnya, fase-fase attachment. Yang pertama, pra-attachment untuk bayi umur 0 sampai 2/3 bulan. Bayi merespon semua orang dengan cara yang sama, seperti menangis dan tersenyum, untuk menarik perhatian dan membentuk pendekatan awal. Yang kedua, attachment in the making untuk bayi usia 2/3 sampai 7 bulan. Bayi mulai mengenali orang-orang yang familiar dan menunjukkan preferensi pada pengasuh yang paling responsif. Yang ketiga, clear cut attachment untuk bayi usia 7 sampai 24 bulan. Keterampilan lokomotor mulai meningkat dan bayi akan berusaha menjalin kontak dengan pengasuh dan muncul separation dan stranger anxiety. Yang keempat, goal corrected partnership pada bayi di atas 24 bulan.
Anak mulai memahami bahwa pengasuh memiliki tujuan dan aktivitas sendiri. Ia menjadi lebih kooperatif dan mulai menunjukkan empati dalam hubungan dengan orang tua. Yang terakhir ada dampak attachment bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama, memberikan rasa aman dan nyaman sebagai dasar perkembangan sosial, emosional anak. Yang kedua, membantu anak tumbuh dengan rasa percaya terhadap lingkungan dan keyakinan bahwa dunia aman dijelajahi. Yang ketiga, mendorong terbentuknya kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan regulasi emosi. Dan yang terakhir, attachment yang tidak aman menyebabkan rendahnya percaya diri dan kesulitan bersosialisasi. Nah, itu dia guys teori tentang attachment dari John Bowlby. Asik kan guys pembahasannya? Pasti dong. Nah, gitu guys. Kita jadi tahu apa sih teori attachment itu. Oke deh, mungkin cukup dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.